Baik Bapak Ibu, apakah suara saya dapat terdengar? Bagus, Pak. Jelas ya, terdengar jelas ya. Pak Dedi, apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, terdengar Alhamdulillah. ya, Alhamdulillah. Kalau bisa Ya, merespon terdengar itu. alhamdulillah jelas. Ya. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu semua ya. Bagaimana aktivitas kemarin? Apakah tidak ada masalah ya terkait dengan instalasi tracker? Lancar semua ya? Sudah, Pak. Sudah Lancar, diinstal ya. Alhamdulillah Sudah sudah diinstal, Pak. diinstal. Untuk nilai kuisnya bagaimana? Apakah memuaskan atau ada yang masih kecewa dengan hasil kuisnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak 100 ya. Banyak yang 100, tapi ada juga yang ya, ada juga yang masih kecil gitu ya. Nah, untuk kuis Bapak Ibu, sama halnya dengan tes awal, untuk kuis itu Bapak Ibu bisa mengulang sekali. Jadi seandainya tidak puas dengan hasil kuis untuk isian yang pertama gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengulangi lagi. Dibuka lagi kuisnya, dijawab lagi. Nah, nanti skor yang diambil itu skor tertinggi. Kalau kuis misalnya jawaban kuis yang kedua ini misalnya lebih kecil, diambil jawaban yang pertama. Kalau jawaban pertama lebih kecil, diambil jawaban yang kedua. Kalau sekali jawab ya tidak apa-apa juga, diambil nilai yang itu gitu ya. Jadi kuis 1, kuis 2 itu Bapak Ibu bisa mengerjakannya atau mengulang selama sekali, jadi 2 kali ya. Jawaban pertama dengan mengulang jawaban begitu ya. Bapak Ibu sudah buka LMS-nya, sudah masuk ke kelasnya? Sudah masuk semua ya? Baik, saya lihat dulu ini peserta yang sudah gabung. Pak Asep Teddy, alhamdulillah sudah hadir ya. Kemudian Ibu Ari sudah gabung juga. Pak Dedi sudah gabung. Alhamdulillah Pak Asep sudah terlihat wajahnya. Assalamualaikum Pak Asep. Kemudian Ibu Ermi sudah gabung, Bu Esti, Bu Nadia, Bu Neni, Ibu Rita, Pak Sinin, Bu Yanti, dan Bu Yuyum ya. Sudah 11 peserta yang hadir, alhamdulillah. Terima kasih walaupun sedang libur tanggal merah, Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti rangkaian jadwal kegiatan dekat PKB ini. Baik, sekali lagi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu di komputernya sudah terinstall aplikasi trackernya ya. Sudah terinstall. Pak ini belum gabung ya Pak Ujang ya. Biasanya rajin Pak Ujang nih. Mungkin ada keperluan dulu nih. Baik, Bapak Ibu apakah bisa melihat layar komputer yang sudah saya share? Saya sudah share ya. Sudah share ya. Bapak Ibu membuka Pikonnya menggunakan komputer atau HP? HP, Pak. Ada yang menggunakan HP ya? Mungkin HP ya. Ya, boleh menggunakan HP, boleh menggunakan komputer. Jadi kalau Bapak Ibu ada keperluan, misalnya tidak bisa diam di suatu tempat, misalnya di rumah atau di sekolah, karena ada acara keluarga atau apa, ya tidak masalah. Jalani saja acara keluarga itu. Nah paling kalau Pikon buka saja di HP gitu ya. Nah, mungkin tidak begitu aktif, tapi Bapak Ibu pasti bisa gabung gitu ya. Pasti bisa gabung di kegiatan Pikonnya. Baik, kelebihannya kalau sekarang Pikonnya menggunakan HP, kalau Pikonnya menggunakan HP, Bapak Ibu bisa leluasa praktiknya. Karena kan membuka trackernya di komputer ya, di laptop atau di komputer desktop Bapak Ibu. Nah untuk lihat layar tutorialnya di Pikonnya, Bapak Ibu bisa lihat di HP begitu ya, jadi nyaman. Tapi kalau mau menggunakan komputer tidak masalah, jadi bolak-balik. Lihat dulu sharing monitor komputer saya gitu ya di Pikonnya.
Kalau praktek tinggal masuk ke tracker bolak-balik, begitu tidak masalah juga gitu ya. Silahkan cari yang paling nyaman saja Bapak Ibu ya. Boleh di komputer dua-duanya atau boleh pikon di HP, praktiknya di komputer begitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, wah Pak Ujang sudah hadir alhamdulillah. Terima kasih Pak Ujang yang sudah bergabung. Hari ini kita akan mencoba praktik ya. Praktik mengambil data tracking ya. Kita akan praktik tracking menggunakan aplikasi software. Nah, untuk filenya belum menggunakan file video sendiri ya. Sebagai bahan latihan, kita menggunakan file bawaan dari aplikasi softwarenya gitu ya. Menggunakan bawaan dari file aplikasi software trackernya. Yaitu kita coba gerak parabola, yaitu file ball toss out. Bapak Ibu sudah ada file ball toss outnya ya? Sudah ada ya? Karena akan digunakan sekarang. Nah, coba direspon di public chat. Apakah sudah ada file ball toss out-nya? Alhamdulillah Bu Ermi sudah ada ya file ball toss out. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Bu Yanti belum ada ya? Oh iya. Kalau belum ada, coba perhatikan layarnya, layar yang saya share ya. Saya buka di Windows Explorer. Nah, ini ya Windows Explorer. Kemudian di dokumen ya di sini ya. Di dokumen, dibuka saja di dokumen, itu banyak file. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin sudah menginstalkan tracker, maka otomatis ada file folder ya, ada folder tracker di sini. Sudah ketemu ya folder trackernya. Tinggal diklik saja trackernya. Di sini ada dua folder lagi. Ada dua folder yaitu eksperimen dan video. Eksperimen dan video. Nah, di folder video, dalam folder tracker ini tinggal dilihat saja. Di sini ada banyak file fenomena gerak. Bapak Ibu bisa nanti menggunakan file bal toss out .mob ya. Atau di komputer Bapak Ibu mungkin tidak ada titik mobnya ya, baru ada bal toss out. Supaya bisa melihat mob, tinggal di sini. View. Ini file name extensionnya di checklist sehingga muncul extensionnya. Kalau tidak di checklist akan hilang ya extensionnya. Supaya yakin ini titik mob, kita lihat file extensionnya diaktifkan. Ini ya nanti akan kita buka. Tapi tidak dibuka langsung dari sini. Tidak dibuka langsung dari sini, misalnya diklik 2 kali begitu ya. Atau dibuka di media player. Nah, tidak di sini dibukanya. Kalau ini hanya memutar videonya saja kan. Nanti kita buka di tracker ya, kita buka di tracker. Baik, sampai di sini apakah Bapak Ibu sudah menemukan semuanya sudah menemukan file ball toss out? Sudah Pak, sudah ada. Ya. Bu Yanti bagaimana Bu Yanti? Ya. Tadi Bu Yanti belum ada ya, belum menemukan. Sudah ada, alhamdulillah sudah ada. Ya, oke. Sepertinya sudah ada semua ya. Baik, kalau sudah ada, silahkan dibuka trackernya. Silahkan dibuka trackernya. Silahkan dibuka trackernya ya. Dibuka trackernya. Kita pelan-pelan saja Bapak Ibu ya, tidak usah terburu-buru ya, supaya bisa diikuti semua. Bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa, mohon maaf jadi ini mungkin agak jenuh ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sebelumnya belum sempat mempelajari tracker gitu ya. Baik. Bapak Ibu sudah buka trackernya? Sudah buka trackernya? Pak Ujang sudah buka trackernya?
Rame Pak Ujangnya. Pak Ujang rame. Sudah buka trackernya? Sudah buka semua ya? Kalau sudah buka, kita coba buka file Boltos Out. Tapi dari tracker bukanya ya. Sudah terbuka trackernya semua. Kita coba open ya, di sini open. Boleh diklik ini atau boleh dari file open file, sama-sama saja ya. Yang mudahnya ini sudah tersedia di sini, tinggal diklik saja open. Nah, tinggal cari di mana tempatnya ya. Ada di dokumen tadi ya. Cari ke dokumen. Dokumen. Kemudian ada di folder tracker, cari folder tracker. Nah, kemudian di folder video. Nah, kemudian cari boltosout.mob. Nah, ini. Kemudian dibuka. Gitu. Silahkan dicoba dulu Bapak Ibu ya. Silahkan dicoba dibuka dulu. Nah, kalau sudah terbuka filenya di software tracker, silahkan ketikkan di public chat sudah terbuka gitu ya. Supaya ada informasi, supaya saya tidak terlalu cepat nanti. Baik, saya ulangi langkahnya ya. Tidak apa-apa, kita ulangi langkahnya ya. Baik, saya close dulu. Ini saya close dulu saja. Oke. Pertama, Bu Ari bisa menyimak sekarang? Bu Ari bisa menyimak sekarang? Ya, saya coba ulangi lagi ya untuk Bu Ari ya. Pertama buka dulu trackernya di sini ya. Buka tracker. Buka trackernya. Ini agak lama loadingnya. Pertama dibuka trackernya. Nah, ini ya loading tidak apa-apa. Lumayan berat nih filenya. Kemudian kita coba buka file video Boltos Out ya, video gerak parabola ya, yang judulnya Boltos Out. Cara bukanya boleh dari sini, file, open file, atau boleh juga langsung di sini. Sama, ini open file di sini ya. Open file. Diklik, kemudian cari di dokumen ya. Di PC ada dokumen. Kemudian cari folder tracker. Kemudian ada folder video, masuk ke sana. Cari file boltosout.mob. Nah, tinggal di open saja. Begitu Bapak Ibu ya. Bagaimana Bu Ari, sudah berhasil? Oh, Bu Esti terkendala dengan ini ya, dengan pikonnya ya. Oke, tidak masalah Bu Esti ya. Nanti Bu Esti bisa mengulangi praktiknya dengan melihat tutorial yang ada di LMS ya. Yang ada di sini nih. Yang ada di sesi 3 pengambilan data kuantitatif. Itu video tutorial ya. Bisa ikuti dari sana juga sama Bu Esti. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar Bu Esti ya. Baik, yang sudah berhasil. Bu Ermi sudah, Pak Asep sudah, Bu Ari belum ya. Coba Bu Ari yang belumnya sampai di langkah mana Bu Ari? Sampai langkah mana yang belumnya? Itu yang terlewatnya di langkah mana? Bu Sri sudah, Pak Dedi siap? Apakah sudah atau belum? Oh, Bu Ari sudah ya? Bu Ari, bisa menyimak maksudnya ya, ya. Bu Ari belum menemukan filenya ya, dokumennya tidak ada. Oke. Bu Rita suaranya hilang. Oh, berarti koneksinya ya. Bapak Ibu masih bisa mendengar suara saya dan sharing videonya? Untuk yang lain? Bisa Pak, bagus. Bagus, oh masih bagus. Oh berarti ya. Berarti kendala jaringan ya, kendala jaringan di Bu Rita ya. Saya ketik dulu.
Mohon sabar dulu, tunggu dulu Bapak Ibu ya, saya akan ngetik dulu ya. Ya respon saya itu nah. Speakernya gimana ya? Ya, suara Pak Ujang cukup jelas Pak, bagus ya. Kalau monitor saya terlihat nggak Pak Ujang? Ini maksudnya speaker ininya Pak, speaker laptopnya udah ngerebek. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Tapi alhamdulillahnya jaringannya bagus nih, bisa komunikasi. Iya, bisa komunikasi. Iya, cuman speaker kayaknya nggak enak kan. Oh iya, nggak apa-apa ya. Saya coba mute dulu ya Pak Ujang ya, di mute dulu. Oke. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang terkendala tidak bisa menyimak dengan jelas baik suara maupun sharing layar monitor pada via Picon, jangan khawatir ya. Bapak Ibu bisa mengikuti video tutorial yang ada di LMS pada sesi 3 ini ya. Yaitu tutorial bagaimana cara melakukan tracking ya. Ya, Bu Rita suaranya ada. Nggak apa-apa Bu Rita ya. Suaranya ada. Nanti Bu Rita bisa melihat tutorialnya yang ada di sesi 3 ya. Ada video tutorialnya. Baik. Baik, saya ingin dapat info dari Bu Ari tadi yang belum ya. Dari Bu Ari. Bagaimana Bu Ari? Sudah ketemu filenya Bu Ari? Sudah ketemu file Boltos out-nya Bu Ari? Oh iya, sudah ketemu ya. Oke, dari dokumen sudah aja biarkan. Di dokumennya ada Boltos out ya. Bu Ari, coba buka trackernya. Nggak usah dibuka video Boltos out-nya, buka aja trackernya. Kan sudah diinstal kemarin ya, buka trackernya. Kemudian di sini file, kemudian open file ya, open file, cari di dokumen, kemudian folder tracker, kemudian video, kemudian cari file boltos out .mob baru di open. Begitu ya Bu Ari, dicoba Bu Ari. Halo, Assalamualaikum Pak. Pak Sony. Waalaikumsalam Pak Ujang. Kalau video comparingnya di HP itu tidak perlu ini dulu Pak. Tidak perlu install dulu ininya. Kalau di aplikasi. awal biasanya ada install dulu Pak di awal. Diinstal dulu ya. Enggak, langsung aja buka linknya gitu ya. Nanti ada tawaran install, diinstal dulu BBB-nya. Oh gitu. Jadi ketika ada link untuk Picon, langsung aja diklik linknya. Nah, setelah diklik linknya itu nanti karena belum ada BBB-nya, nanti ada tawaran install dulu. Belum diinstal nanti langsung masuk. Iya. Tapi untuk sementara ini nggak apa-apa pakai komputer.
Pakai komputer aja Pak Iya. ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi bolak-balik. Iya. Jadi lihat pikon, coba di trackernya, balik lagi ke pikonnya gitu. Makanya saya pelan-pelan saja ya Bapak Ibu ya, tidak apa-apa ya. Iya Pak, makasih Pak. Iya. Pas pelan-pelan memang Pak. Baik, sampai saat ini Bapak Ibu sudah terbuka filenya di tracker seperti ini? Sudah siap Pak. Baik, alhamdulillah sudah, Bu Ari juga sudah ya. Baik. Sudah seperti ini ya. Nah, ini sudah terbuka di tracker ya, sudah terbuka di tracker. Berikutnya dites dulu sajalah, dijalankan seperti memutar video saja. Ini ada play di sini ya, ada tombol play, tinggal di play saja. Nah, gitu. Itu videonya gerak parabola yang dilempar gitu ya. Gerak Betul parabola. Ya. Ini bisa diulangi lagi, bisa begini. Bisa ulangi begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, artinya gerak parabolanya kan mudah ya, dengan melempar benda seperti kelereng atau plastisin yang dibuat bulat seperti kelereng atau benda apapun, dilempar melengkung kan jadi gerak parabola. Jadi fenomena gerak fisika ini sangat mudah diperoleh, sangat mudah didapat, tapi sangat sulit untuk dianalisis gitu ya. Kalau gerakannya gampang, dibuat saja langsung gerakannya jadi gitu ya, gerak parabola. Tapi bagaimana mengukurnya? Wah, repot begitu ya. Bagaimana mencatat waktu pakai stopwatch juga repot begitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kerepotan itu bisa diatasi dengan bantuan software tracker gitu ya. Kita kenali dulu ya videonya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada batasnya ya. Ini ada segitiga hitam. Ini batas awal video. Start frame gitu ya. Nah, yang di sebelah kanan juga sama, ada segitiga hitam. Ini juga batas akhir frame. Sementara fenomenanya ini direkam jauh sebelum awal dan jauh setelah akhir ya, kita lihat kembali. Nah, ada awahannya gitu ya, ngawahan dulu gitu ya, sampai akhir. Yang kita analisis kan gerak parabolanya ya Pak Ibu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa menggeser-geser batasnya. Kita bisa membatasi frame yang akan kita pakai saja. Berawal di mana, berakhir di mana gitu Pak Ibu ya. Nah, misalnya berawalnya kita geserkan saja pada saat bolanya mulai lepas dari tangan. Kita geserkan saja. Kita geser. Nah, kita geser. Wah, udah lewat ya, balik lagi. Nah, di frame sini kan. Mulai lepas bolanya. Ya. Coba diikuti Pak. Tentukan dulu batas awal video yang akan kita analisis. Geserkan batasnya, segitiganya. Apakah berhasil tidak? Oh iya, Pak Bambang. Nama filenya Boltos Out, Pak Bambang ya? Iya Pak. Sudah. Sudah Pak Bambang ya? Baik, terima kasih Pak Bambang sudah ya. Oke. Bapak Ibu sudah bisa menggeserkan ini ya, menggeserkan batas awalnya. Startnya dari mana? Video yang akan kita analisis ya. Frame-nya dari mana gitu ya. Dari sini ya, bukan dari awal ternyata. Dari sini. Iya. Nah, kita coba di play lagi. Nah, ini kelebihan ya. Akhirnya kelebihan kan. Nah, bisa digeserkan lagi akhirnya di sini. Kita geserkan ke kiri. Nah, sampai di mana nih kira-kira? Nah, coba sampai di sini dulu ya. Kita coba. Ini diklik lagi, balik lagi ke awal, di play. Nah, gitu ya. Atau terlalu ini tinggi, geser lagi sedikit. Ini bebas saja gesernya ya. Nah, coba lagi di play. Oh, kelebihan.
Baik, Bapak Ibu, coba diatur kembali batas akhirnya. Sehingga videonya hanya di sekitar sini ya. Dari sini sampai sini. Itu Pak Sony, horizontalnya harus sejajar atau tidak itu? Upayakan sejajar. Nanti ada caranya ya, kita pakai koordinat. Sementara ini saya belum munculkan koordinat. Dengan perasaan coba disejajarkan saja. Dikira-kira dulu. Kalau Piring dulu ya, Pak. ya, pakai pilih dulu. Nanti kalau tidak pas bisa digeser belakangan. Itu ya, Pak Didi. Coba, Pak Didi. Nah, ini juga saya mungkin belum pas nih. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita berlatih menggeserkan dulu batas awal dengan menggeserkan batas akhirnya. Suatu frame video. Karena kalau dianalisis dari awal itu ada data yang tidak diperlukan. Seperti pada saat di depan ini, di sini. Ini tidak perlu datanya kan, ayunan tangannya kan tidak perlu ya. Yang penting kan bolanya lepas gitu ya, melengkung dari sini. Baik, sudah semua Bapak Ibu? Kalau sudah dicoba, dites bagaimana gerakannya. Dites begini. Sepertinya sih Pak. Ya. Awalnya 008, Mhm. akhirnya 025 sepertinya. Oke, ya nggak apa-apa. Sepertinya Ya. sejajar. Oke, sip. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih Pak Dedi. Nanti kita coba pakai ini koordinat ya. Oke, Ya, sudah siap, semua? Pak. Ya. Sudah semua? Sudah semua? Sambil diingat-ingat Bapak Ibu ya. Pertama kita harus pilih frame yang betul-betul bermakna datanya. Karena data posisi ini di sini bermakna data posisinya. Dari sini, mulai sampai sini ya. Kalau sudah ke bawah kan tidak bermakna. Atau pada saat berayun di tangan juga tidak bermakna kan datanya. Nah, jadi kita batasi datanya yang bermakna saja. Oke. Kembali lagi ke sini ya. Kembali ke posisi awal ya di sini. Bolanya di sini. Sudah semua Bapak Ibu? Saya cek dulu lihat komunikasinya. Ya, sudah Pak. Sudah ya? Oke, sudah. Siap. Sudah semua ya. Baik, kalau sudah saya lanjutkan kembali ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nanti kalau ada yang tertinggal bisa diulangi ya. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan menentukan koordinat kartesiusnya. Berarti XY ya. Berarti ini 2 dimensi gerakannya ya. Kalau XY kan? Ya. Ya, Betul, ini nih betul. di sini Bapak Ibu. Ketemu tidak ada garis menyilang ini ya warna merah. Terlihat? Siap, ada. Ada. Tinggal diklik saja. Klik. Bapak Ibu sudah menggunakan mouse? Yang merah ini. Iya. Belum. Belum, masih pakai mousepad. Ya. Ya, kalau menggunakan mousepad nanti selamat pegal-pegal tangannya nanti ya. Tapi bisa, pakai mousepad juga bisa. Cuman agak repot tangannya pegal nanti ya. Coba diklik saja, diklik ini. Klik sekali. Ya. Nah, muncul kan? Aktif di sini ya. Ini ya. Ada, sudah aktif. Baik, kalau sudah saya jelaskan dulu di sini. Ini posisi awalnya atau defaultnya ini seperti ini. Ini ada tanda ya, ada tanda kecil di sini. Kelihatan tandanya? Ada Pak. Ya, ini memberikan tanda bahwa sumbu di sini adalah sumbu X positif. Tandanya. Karena bisa digeser. Bisa diputar begini. Kalau diputar begini tetap ini sumbu X positif. Kalau di sini X positif, di sini berarti X negatif ya gitu ya. Jadi 4 kuadran gitu ya. Ini X positif, berarti ini X negatif. Saya coba diputarkan lagi. Nah, kalau di sini X positif, di sini X negatif. Berarti di atas apa? Y positif. Y positif, di bawah Y negatif. Kalau dibalik begini, maaf, saya balik. Nah, ini berarti X positif ke sini. Iya. Di sini X negatif. Berarti Y positifnya kemana? Bawah. Di bawah gitu ya, dan seterusnya. Ini berguna kalau kita ingin menganalisis gerak yang tidak selalu mendatar ya posisinya. Seperti bidang miring, begitu dan seterusnya. Bisa kita lacak mau searah sumbu apa gitu ya. Untuk sementara kita, nah ini kan kalau sudah digeser-geser, kadang-kadang sulit untuk memposisikan di posisi yang rata ya. Ya, betul. Nah, seperti 1,2, 0,6. Supaya rata, ini ketik saja 0 di sini. Enter. Nah, jadi rata. Oh iya. 0 derajat. Di mana? Oh iya. Di sini ya, di sini. Angle horizontal ya? Angle from horizontalnya. Ketik aja 0, jadi langsung ini rata.
Iya. Sejajar. Kalau sudah, Bapak Ibu ini bisa membesarkan dan mengecilkan video seperti ini. Ini dibesarkan, ini dikecilkan. Caranya gimana? Kalau ingin dibesarkan, pada mouse ada scroll ya. Scrollnya ke depan, ini besar. Kalau ingin mengecilkan, scrollnya ke belakang. Kalau tidak mouse. Nah, kalau tidak menggunakan mouse, ini pakai manual zoom-nya. Nah, di sini nih ada zoom manual ya. Nah, ini dipilih-pilih saja nilai ini. Iya sih. 50 gitu ya, atau 100 gitu, dan seterusnya. Gitu ya, kalau tidak menggunakan mouse. Nah, mengapa kita perlu memperbesar? Kalau kita ingin teliti posisinya, tentu videonya harus diperbesar dulu. Supaya terlihat dan pas presisi gitu ya. Saya akan perbesar dulu dengan scroll ke depan. Nah, ini perbesar. Ini posisi bolanya bisa digeser ke tengah. Digeserkan begitu ya. Nah, di sini. Mentok di sini ya pergeserannya. Tujuan kita berikutnya adalah posisi 0,0 ini kan titik 0,0 ya. Sebaiknya diletakkan di posisi awal bola akan bergerak ya, di sini ya. Nah, kita geserkan. Nah, kita geserkan ke sini. Pas di tengahnya. Gitu Pak Ibu ya, silakan digeserkan dulu. Oh, ini kalau ini posisi bolanya kelihatan sudah di akhir, Pak. Kalau sudah di akhir, diklik ini Pak. Klik ini. Yang tanda panah hitam ke kiri. Yang ini. Kalau sudah di akhir ini ya. Sudah di akhir di sini. Nah, iya. Klik ke sini, balik lagi nanti. Bisa ya? Bisa. Iya. Sudah berhasil semua Pak Ibu? Berhasil, Pak. Berhasil. Ini sudah di 0,0 bolanya ya? Iya. Saya kecilkan lagi supaya, atau dibuat 100% ya, supaya terlihat. Kita coba jalankan. Nah, di sini ya. Oh, kelebihan tuh. Saya geserkan tadi kelebihan ya. Saya geserkan lagi di sini. Ke sebelah kiri. Nah, pas di sinilah. Balik lagi. Nah, gitu ya. Jadi pas di kuadran 1 ya gerakannya. Di sumbu X positif ya. Di X positif dan di Y positif. Nah, kalau bolanya misalnya di akhirnya kurang masih lebih tinggi dari sumbu X gimana? Digeser ke sini, ke kanan. Geser ke kanan. Ke kanan terus. Yang ini, yang segitiga hitam ya. Gitu. Jadi software tracker ini seandainya bagi siswa sulit untuk menguasai di awal, kan perlu waktu untuk belajar ya siswanya. Ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk demo pakai LCD proyektor ya, pakai InFocus gitu ya, LCD proyektor. Didemokan saja untuk menjelaskan gerak parabola. Daripada menggunakan video sembarangan atau menggunakan gambar, lebih baik pakai tracker ini. Pertama fenomenanya jelas gitu kan, bisa ditunjukkan di LCD proyektor di kelas itu kan. Gitu. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya gitu kan. Seandainya siswa kan perlu waktu juga untuk belajar trackernya kan, kalau menggunakan sendiri-sendiri. Lebih enak kayak di papan tulis tapi bisa bergerak ya. Iya, betul. Jadi di InFocus ya, di layar gitu ya. Sampai sini sudah Bapak Ibu? Sudah semua sampai sini Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, langkah berikutnya. Ini kan videonya memang asli. Videonya asli, bukan animasi ya. Hasil dari merekam kan? Hasil dari merekam. Nah, tapi video ini belum tahu dimensi. Berapa diameter bola nggak tahu. Berapa panjang dari sini ke sini nggak tahu, berapa meter, berapa sentimeter. Tracker tidak tahu. Oleh karena itu, kita ketika mengambil video nanti kalau secara mandiri mengambil video tidak menggunakan video yang sudah ada, perlu ada penanda yang disebut dengan marker. Perlu ada penanda, titik atau apa, biasanya diberi titik. Jadi ini backgroundnya misalnya papan tulis ya.
papan tulis hitam. Kasih aja pakai kapur. Kasih titik di sini 1, di sini 1. Atau di sini 1, di sini 1. Nah, Bapak Ibu di video ini ada ini penggaris ya atau apalah gambar ini. Nah, ini merupakan penanda sebetulnya. Ini penanda bahwa di video ini panjang ini sudah tertentu. Nah, di video ini 1 meter panjangnya. Bapak Ibu boleh menggunakan tanda lain ketika mengambil video pakai kamera HP. Misalnya pakai 2 titik, tidak pakai garis seperti ya. Cukup titik di sini 1, titik di sini 1. Misalnya jaraknya 50 cm, tidak apa-apa. 75 cm, 60 cm, tidak apa-apa. 1 meter tidak apa-apa. Nah, kebetulan yang di video ini jaraknya 1 meter. Oleh karena itu kita perlu memberitahu aplikasi tracker bahwa panjang sesungguhnya dari penanda ini adalah 1 meter. Oke, caranya di sini ada. Ketemu Bu? Bapak Ibu ketemu ini ya? Nah, di sini klik di sini, lihat kursornya. Klik di sini new kalibrasi stick ya. Kalibrasi stick. Ketemu Bapak Ibu? Sudah ketemu Bapak Ibu? Ketemu, Pak. Ketemu ya. Jadi ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Di sini klik new kalibrasi stick. Nah, ini muncul di sini. Kalibrasi stick A, berarti baru 1 ya. Baru 1 kalibrasi. Muncul di sini. Sudah muncul di sini? Kalau sudah, ya coba. Muncul di mana Pak? Ini di sini. Kalau sudah klik tadi, klik new kalibrasi stick akan muncul di sini. Kalibrasi stick A. Iya. Muncul sudah ya? Ya. Kalau sudah kita kasih tanda klik di ujung sini sama klik di ujung sini. Caranya pakai shift klik. Ada tombol shift ya di keyboard masing-masing. Tombol shift Ya. yang panah ke atas itu. Nah, kalau sudah ini letakkan apa penunjuknya di sini ya. Apa namanya? Pointer ya. Pointernya di ujung ini, ditekan tombol shift-nya. Shift, nah jadi begini ya. Kemudian diklik kiri. Kalau di mousepad klik kiri. Ya, ada kan? Ada warna biru ya. Jadi jejak warna biru ya. Ya, ada, Pak. Oke, kemudian pindah ke ujung bawah. Ini pointernya ke ujung bawah. Tekan lagi shift. Seperti ini nantinya. Kemudian diklik lagi sekali. Klik kiri ya, klik kiri. Nah, sudah jadi ada garis. Nah, tracker memperkirakan panjangnya 424 di sini. Mungkin beda-beda ya di komputer Bapak Ibu. 425 ya. Itu kan ngaco ya. Itu datanya ngaco. Kita betulkan jadi 1 meter. Diketik. Ya, diketik saja. 1 spasi meter ya. M gitu. Enter. Nah, jadi 1,000 atau 1,000 meter. Baik. Biru, betul, Pak. Betul. Ini kalau kurang pas bisa digeser-geser. Nah, gitu. Ini juga saya masih kurang pas ya. Kurang pas. Ya, gitu ya. Oh, iya. Baik, sampai di sini Bapak Ibu bisa mengikuti semua. Pas ini bagaimana Pak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak Asep gimana Pak Asep?
Oke, diulangi ya. Ulanginya apakah koordinat kartesius atau pada saat kalibrasi? Kalibrasi ya, baik, pada saat kalibrasi. Oke. Nah, kalau kita gagal atau salah, ternyata salah nih kalibrasinya, bisa dihapus nih kalibrasinya nih di sini. Tinggal diklik ini, klik delete. Sudah hilang kalibrasinya ya. Hilang kalibrasinya. Nah, jadi kita belum punya kalibrasi, kan sudah di-delete ya kalibrasinya. Nah, kita ulangi dari awal. Pertama, untuk membuat kalibrasi ini sudah jelas. Nyatanya panjang ini adalah 1 meter. Tapi aplikasi tracker belum tahu ini 1 meter. Perlu kita kalibrasi. Caranya di sini ya. Klik new calibration stick yang dipilih ya. Calibration stick. Klik gitu. Nah, sehingga muncul di sini calibration stick. Selanjutnya di sini shift klik. Di bawah juga shift klik. Ini shift klik di sini, kemudian di sini juga shift klik gitu. Oke. Nah, kalau kurang pas digeserkan saja. Kalau kurang yakin terlihat diperbesar dulu. Perbesar dulu. Nah, ini kan kurang pas ya. Geserkan ke sini di ujung. Ini ke bawahnya lagi. Ayam mouse nih. Ya, gitu. Nah, ini diubah menjadi 1 meter. Diubah. 1 meter. Enter saja. Gitu Bu Eri ya. Bagaimana bisa Bu Eri? Pak Asep, sudah bisa Pak Asep? Ya, tanda birunya masih muncul Pak ya? Tanda tidak biru apa-apa. Yang mana ya? Tulisan 1 meternya. Iya, memang muncul. Memang muncul. 1 meter. Berarti sudah betul 1 meter ya. 1.000 meter Pak Ujang ya? Iya, betul. Iya, ini bisa juga diketik di sini sebetulnya. Diketik langsung di sini bisa. Ini nih. Ini nih di sini. Di length meter gitu. Bisa di sini sebetulnya. Boleh di sini, di editnya, diklik gitu ya di sini boleh atau boleh di sini. Sama saja. Oh, di atas juga ada ya? Ada, betul. Kalau miring, berarti kan ininya miring ya. Misalnya 20. Maaf itu untuk aksis ya. Maaf, saya keliru. Ini 0 lagi. Oke. Jadi di sini ya, di sini apa namanya? 1000 ya, 1000. Baik, sampai di sini Bapak Ibu masih ada yang tertinggal? Coba saya cek dulu komunikasinya, saya cek dulu ya di public chatnya. Oh, Pak Sinin ya. Saya tidak muncul titik. Titik yang mana Pak Sinin? Oh, titik kalibrasinya. Oke, saya ulangi ya. Baik. Awalnya kan belum ada kalibrasi, belum ada kartesius ya. Jadi coba saya untuk membuang, seandainya Bapak Ibu sudah mencoba membuat kalibrasi tapi ternyata belum sesuai gitu ya, bisa dibuang ya, bisa dibuang. Caranya ini kalibrasinya diklik. Klik lagi, delete. Gitu ya. Aksis juga sama, klik. Klik lagi apa namanya? Ini bisa disembunyikan, diklik lagi di sini. Nah. Sembunyi, muncul lagi, sembunyi gitu ya. Kalau belum pas, digeser-geser saja ini. Digeser-geser saja. Kalau aksis mungkin tidak terlalu masalah ya untuk kartesiusnya ya. Ini mudah ya. Nah, ya mungkin yang agak sulit itu dalam membuat kalibrasi.
Nah, untuk buat kalibrasi, Bapak Ibu jangan lupa shift klik nanti ya. Nah, ini fungsinya di sini ada. Fungsinya yang ini ya. Terlihat semua nih. Untuk kalibrasi ya. Tinggal ini nih ada pilihannya banyak kan. Tinggal diklik yang segitiga ke bawah hitam ini, yang hitam. Klik new. Yang kita pilih kalibrasi stick. Kalau yang tape yang itu buat apa? Yang poin. Buat yang lain, yang titik buat nanti kalau optik ya, untuk titik gitu. Ini kan stick ini kan. Seperti penggaris gitu ya. Nah, coba klik stick. Nah, sehingga nanti kalibrasinya berupa garis. Kalau poin berupa titik kalibrasinya. Ini kan kita membuat garis ya. Nah, arahkan ke sini, ke ujung paling atas. Kemudian tekan tombol shift di komputer masing-masing. Shift, klik. Sehingga muncul biru. Begitu ya Pak Sinin ya, Pak Sinin. Kemudian yang bawah juga sama, shift, klik, gitu. Nah, kalau kurang pas, belum yakin pas, tinggal diperbesar saja. Perbesar, geserkan. Nah, yang bawah juga sama. Yang bawah. Nah, gitu ya. Kecilkan lagi. Maaf, diperbesar. Nah, kayaknya kecil lagi. Pas gitu ya. Cuma diubah. Nilainya diubah menjadi 1 meter. Diklik di sini boleh atau diklik di sini boleh. 1 meter. Enter saja. Nah, jadi nilainya 1 meter. Ini pun bisa disembunyikan dengan cara klik sekali. Ini sembunyi. Klik lagi, muncul. Khawatir nanti kalau sudah di-set, takut kegeser-geser lagi kan sengaja, sembunyikan saja. Jadi tidak terganggu. Ini juga sama. Bisa disembunyikan. Tapi tidak hilang. Kita lihat di sini. Ini ada nih. Aksis ada, kalibrasi ada. Kalau belum ada, ini belum ada. Di sini masih kosong. Pekerjaan kita. Ini pekerjaan kita. Kita sudah men-setting sumbu koordinat kartesius. Sama sudah membuat kalibrasi. Bisa jadi ada yang lebih ya. Lebih dari 1. Sebentar Pak. Di sini. Minta diulang yang menyembunyikan Pak. Menyembunyikan. Ini untuk koordinat kartesius. Tinggal diklik saja. Klik, muncul. Klik lagi, hilang. Gitu Pak Ujang. Ya, terus kalau yang stick juga sama. Ini di sini. Klik, muncul. Klik, hilang. Gitu ya. Mengapa bisa disembunyikan? Ini tujuannya untuk menjaga supaya tidak terganggu oleh kita. Iya, tergeser-geser lagi kan nanti jadi berubah lagi nilainya gitu ya. Kalau sudah peak, sudah kita set koordinat kartesius dengan kalibrasi sticknya. Nah, ini bisa kita sembunyikan saja. Disembunyikan. Tapi tidak hilang, ini hanya sembunyi. Buktinya di sini ada di pojok ini, ketemu Pak Ujang dan kawan-kawan. Pojok ini. Tinggal diklik. Nah, ini pekerjaan kita. Ada sumbu, ada kalibrasi. Ada tidak yang lebih dari 2? Ini kan ada cuma 1 ya. Sumbu 1, kalibrasi 1. Ada nggak yang lebih? Ada 3. Ada 3. Kalibrasi stick A, stick B, stick C ya? Iya. Nah, itu kan yang B dengan C-nya tidak perlu. Caranya diklik saja yang B-nya. Diklik yang B-nya. Misalnya begini, saya buat lagi 1 ya. Buat lagi 1, new, stick. Nah, di sini jadi ada 2. Ada stick A dan stick B. Yang B ini pasti tidak sengaja dibuat. Tidak perlu. Cara menghilangkannya tinggal diklik stick B-nya yang kita buang. Stick B, ini jadi stick B ya. Diklik lagi di sini, cari delete. Nah, sehingga dicek lagi di sini hanya ada kalibrasi stick A dan aksis. Silakan lakukan dulu Bu, bersihkan dulu. Yang kelebihan-kelebihannya silakan dihapus. Yang menghapus stick tadi Pak. Menghapusnya. Diulangi lagi. Diulangi lagi ya, baik. Kita coba dulu tambahkan dulu. Oke. Misalnya ya saya tidak sengaja membuat yang kedua gitu ya. Nah, sehingga di sini ada 2 nih. Ada kalibrasi stick A dan ada kalibrasi stick B ya, Bu. Padahal yang kita perlukan hanya koordinat aksis ini ya. Kartesiannya dengan stick A. Stick B-nya harus dibuang kan, harus di-delete. Caranya diklik saja nih stick B-nya. Ini sudah ya ketemu ya. Klik.
Nah, sehingga muncul di sini stick B. Ya. Kalau sudah muncul di sini, klik delete. Nah, sehingga hilang. Iya. Yang muncul hanya atau yang aktif hanya sumbu kartesius dengan kalibrasi stick A saja. Bisa Bapak Ibu coba di ini dulu, dibersihkan dulu yang kelebihan-kelebihan ya. Apakah sudah bersih semua? Hanya satu koordinat kartesius dan satu kalibrasi stick A saja. Gimana Pak Dedi? Bisa Pak Dedi? Sudah Pak, sudah Sudah, Pak. sip, mantap. Bapak Ibu Ya, yang lain sudah. sudah ya? Sudah ya Bapak Ibu yang lain ya? Sampai sini ya? Sampai ada 2 ini ya di sini. Kalau tidak yakin harus munculkan lagi boleh. Tapi jangan diubah-ubah lagi ya. Udah fix ini di sini kan. Disembunyikan juga bisa. Disembunyikan. Tetap tidak hilang ini. Hanya sembunyi. Ada 2 ini. Kalau ingin muncul ya dimunculkan lagi. Gitu. Baik, sudah semua Bapak Ibu. Saya cek dulu di chatnya. Bu Rita sudah ya. Pak Sinin sudah. Bu Yuyum, bagaimana Bu Yuyum? Menggesernya sudah? Halo Bu Yuyum. Oh, belum bisa. Yang bagian mana yang belum bisa Bu Yuyum? Yang belum bisa bagian mana Bu Yuyum? Oke, banyak yang sudah ya. Oh, Pak ini ya, Pak Asep, kalibrasinya ya yang bawah belum muncul ya. Oke. Oh, videonya kurang jelas, nggak apa-apa lah. Ya, nanti Bu Yum mempelajarinya di ini, di video yang ada di LMS-nya Bu Yum ya, di sesi 3 ya Bu Yum. Ini Pak Asep terlewat ya untuk kalibrasi yang bawahnya. Untuk yang bawah juga sama, tinggal arahkan ke bawah sini Pak Asep. Kemudian tekan tombol shift, kemudian diklik, cerek gitu ya, diklik nanti akan muncul. Saya ulangi sekali lagi ya untuk stick ya, untuk kalibrasi stick. Pertama saya hapus dulu ini, saya buang dulu. Jadi saya belum kalibrasi nih, belum ada nih. Saya baru setting koordinat kartesiusnya. Ini belum kalibrasi. Caranya di sini saya ulangi lagi ya Pak Asep dan kawan-kawan. Ini nih, klik new. Ini yang hitam yang dikliknya ya, yang hitamnya. Klik new kalibrasi stick. Kemudian arahkan ke sini. Kemudian shift, klik, arahkan ke bawah lagi, shift lagi ya, tombol shift, klik, nah sehingga nyambung 2. Tinggal diganti nilainya, ganti jadi misalnya 1 meter. Ini harus 1 meter ya, karena sesuai dengan kenyataannya 1 meter. Kalau kurang pas, ini bisa dilihat. Oh, ini sudah pas nih. Yang bawahnya. Halo Pak. Ya, silakan Pak. Kalau misalnya kenyataannya tongkatnya 2 meter, berarti nanti kalibrasinya 2 meter juga diketik ya Pak ya? 2 meter, sesuai kenyataannya. Kalau hanya 50 cm, ya diklik 0,5 meter. Berarti ini sebagai batas kita melempar nih Pak ya? Supaya... Tidak batas. Bola boleh aja ke atasnya, tidak masalah. Tidak masalah bolanya. Tidak masalah. Ini hanya memberitahu saja penanda. Hanya penanda saja. Nah, sehingga begini. Jadi begini penjelasannya. Kalau kita sudah ngasih nilai, ini kan nilainya 1 meter ya. Ini ada nilai 1 meter dari sini ke sini. Nah, software kan komputer ini ya. Tracker ini kan software komputer nih. Iya, betul.
Jadi tahu, oh menurut software ini jarak dari sini ke sini adalah 1 meter. Kalau begitu dari sini ke sini dia langsung tahu. Dari sini ke sini langsung tahu. Karena ada perbandingan gitu ya. Ini ke sini tahu. Tangan ini juga jadi ketahuan. Ini pergelangan Pintar tangan juga. sampai ujung jadi ketahuan gitu ya. Pintar ya Pak. Iya iya Pak. Gitu. Jadi ini hanya untuk sebagai kalibrasi saja. Gitu. Karena kan sebetulnya bola bisa bergerak di mana saja ya. Ketika di sini, ini jarak dari sini ke sini jadi tahu aslinya berapa. Dari bola ini ke sumbu X jadi tahu. Dari sini ke sumbu Y jadi tahu. Gara-gara apa? Gara-gara trackernya tahu jarak dari sini ke sini. Gara-gara dikalibrasi gitu ya. Tapi kalau belum dikalibrasi, analogi ya Pak ya. Iya. Kalau belum dikalibrasi nilainya ada tapi ngaco nilainya. Sembarang nilainya ada. Hanya perkiraan saja. Tapi kalau sudah dikalibrasi nilainya jadi nilai sesungguhnya gitu. Begitu Pak. Ya. Oke, saya geser lagi ke sini. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin tidak apa-apa beberapa belum bisa mengikuti sampai sini, tapi akan saya lanjut dulu ya, nanti kita ulangi lagi saja ya. Siap. Oke. Tes lagi sekarang. Nah, ini. Nah, sudah kan? Sudah. Ini kalibrasi sudah, koordinatnya sudah. Langkah berikutnya, kita perlu melakukan tracking posisi dan waktu terhadap bola. Di sini berapa posisinya, X-nya berapa, Y-nya berapa, waktunya berapa. Di sini berapa, di sini berapa gitu ya, dan seterusnya. Yeah. Kita gunakan secara manual, dan siswa pun semestinya harus manual. Supaya ada kegiatan mengambil data. Jadi ini sekarang kita sedang mengambil data nih. Supaya tidak mengganggu, kita sembunyikan dulu koordinatnya. Sembunyikan. Begitupun dengan kalibrasi sticknya kita sembunyikan. Gitu ya. Jadi yang ada hanya bola saja. Nah, cara trackingnya, Bapak Ibu perhatikan. Ini ada track di sini ya. Ada track ya. Diklik tracknya. Track. Sudah. Kemudian new. Point mass. Point mass. New point mass ya. Jadi track. New. Map track. New. Point mass. Klik gitu ya. Sehingga akan muncul mass A ya. Massa A ya. Di sini massa A-nya itu 1 kilogram. Jangan kita pedulikan, biarkan aja ya. Jangan perlu, tidak usah kita hiraukan karena kita sedang membahas kinematika ya untuk benda titik. Ya. Biarkan saja nilainya berapapun tidak masalah. Yang penting ini ada massa A gitu ya. Nah, kalau sudah kalau anak disuruh nimbang nggak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau disuruh nimbang tidak apa-apa. Nah, di sini kita lihat sudah ada 3 sekarang. Ini sumbu, kalibrasi, dan massa A ya, benda A ini. Oke, kalau sudah, ini saya kembalikan lagi ke awal nih. Mulai tracking. Caranya, arahkan pointernya ke bola, ke sini. Kemudian tekan tombol shift, kemudian diklik sekali. Shift, arahkan ke tengah-tengah, upayakan ke tengah-tengah mungkin bola ya. Kemudian klik. Nah, udah 1 titik udah dapat. Ini bolanya sudah lewat ke sini, ke frame berikutnya. Arahkan lagi, shift, klik, begitu. Coba dulu Pak Ibu, coba dulu 2 titik ini, dicoba dulu. Ya, silakan dicoba dulu ya. Tracking 2 titik dulu saja. 2 titik dulu. Baik, apakah sudah berhasil Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, oke. Coba yang lain, responnya. Bu Sri bagaimana Bu Sri? Sudah bisa. Sudah bisa. Pak Didi sudah ya? Alhamdulillah. Pak Bambang sudah, Bu Ermi sudah, Pak Sinin sudah. Kalau sudah teruskan sampai akhir. Teruskan sampai bolanya jatuh lagi ke sumbu X. Bu Rita juga sudah ya, Bu Ari sudah, Bu Yanti sudah. Oke.
Lanjutkan ya, lanjutkan. Di sini arahkan kursornya ke sini atau pointernya ke sini. Shift lagi, klik. Nah, arahkan lagi, shift, klik. Arahkan lagi, shift, klik. Shift, klik. Shift, klik. Terus gitu ya. Terus ya. Bentar, Pak. Iya. Halo, Pak. Iya, gimana Halo. Pak? Iya, gimana Kalau Pak? misalnya saya sudah sampai 5 titik nih. Yang kelima itu tidak pas di tengah-tengah sih, di Oh tengah-tengah. iya. Yang kelima ini gagal gitu ya. Black ya. Yang lima ini. Di ini aja. Klik kanan, Klik delete. ada delete. Oh, Delete. di gitu. Iya. Oh, jadi ini terhapus semua, maaf. Terhapus. Ulangi lagi aja dari awal. Tadi klik kanan, delete. Ulangi dari awal lagi, Pak. Sip. Di sini. Oke. Track lagi ya. Ini kan ada 2. Track, new, point mesh ya. Nah, ini masa A. Kemudian sip. Klik terus. Tadi saya terdelete semua, mohon maaf ya, ulangi lagi aja dari awal, di delete Pak. Klik kanan, delete, ya lanjutkan lagi dari awal. Nah, supaya terlihat boleh ini dibuka lagi Cartesiusnya. Jadi sesuai kebutuhan saja, mau tampilkan mau tidak Cartesiusnya silahkan ya. Sampai 16 ya Pak? Tergantung Bu, bisa beda-beda ya. Ya, ya karena sudah dibatasi Ibu sampai frame terakhirnya di 16 ya. Jadi ada 16 frame dari 0 sampai 16 itu ya. Ya, sama dengan yang saya 16 ini. 16 ya. Ini hilang di sini ya, tidak hilang sebetulnya. Hanya yang tampil hanya segini. Kalau kita ulangi lagi, ini kembali ke asal, dijalankan, ini terlihat jejaknya ya. Nah, gitu. Ada jejaknya ya di sini. Jadi enak real ya, menunjukkan fenomena gerak parabola akan terlihat nyata oleh siswa. Seperti ini. Jejaknya ada. Saya tunggu Bapak Ibu mencoba dulu sampai ini ya, sampai titik terbawah ini ya. Sampai tuntas semua. Pak, halo. Halo, Mas Sony. Ya, silakan Ibu, Bu Neni ya. Silakan Bu Neni. Pas dicoba di play, ya, pas dicoba di play nggak ada jejaknya ya kalau di saya. Oh, kalau tidak ada jejak, itu artinya trackingnya tidak aktif Bu. Tadi ini kita bisa memberikan jejak kalau ini muncul ini. Sudah muncul. Mas A, di Ibu mungkin belum muncul ya? Ada muncul Pak. Nah, kalau supaya aktif di sini cari Bu. Di segitiga ini diklik. Segitiga ini diklik Mas A-nya. Ya. Klik Ya. Mas A-nya. Nah, baru dilacak. Baru lacakan di sini. Lacak dulu. Oh, kalau ini Pak, ya, kan tadi yang dihapus ya, jadi ada mesh B. Oh iya. Kalau ada mesh jadi, B, kita kan hanya satu benda ya. Harusnya Mas A saja. Yang mesh B-nya dihapus. Cara menghapusnya sama dengan cara menghapus kalibrasi dari sini. Dari sini nanti ada Mas AB ya. Diklik Mas AB-nya, masuk ke ini Mas AB nanti muncul. Nanti diklik, di delete. Trek dihilang Mas AB-nya. Oh, jadi iya. Kalau cari jejak, si yang di kanan itu harus muncul ya Pak ya, yang betul. Koordinat itu. Yang ini. Oh ini, yang ini ya. Bisa muncul, bisa tidak sebetulnya. Saya ingin melihat saja supaya terlihat di ini. Di kuadran 1 ya ini kan.
Pak, kalau yang di Sumbuya itu ya kan Mhm. 0,0, tapi yang paling bawah itu ada 5,0 yang 02 min 3 itu maksudnya gimana? Oh Beda ya, ini dua. pangkat ini ya, yang ini ya. Nanti saya jelaskan ya. Yang ada E ini ya. Itu kan ada misalnya kalau 50 itu kan 5 kali 10 pangkat 1 ya. Gitu. Jadi kalau 0,05 berarti 5 kali 10 pangkat min 2 gitu. Ditulisnya 5 min 2. Itu artinya 5 kali 10 pangkat min 2, Bu. Ya, so eksponensial. Iya, itu sebetulnya bukan eksponensial tapi 10 pangkat. Jadi 10 Iya, iya. pangkat. Iya. Menyingkat karena mungkin besar desimalnya ya, 0,0. Tapi kalau 0,1, 0,1, 0,2 itu langsung ditulis. Jadi kalau 0,087 menjadi 8,7 kali 10 pangkat. 8,7 min 2. Baik, saya tunggu dulu Pak Ibu ya sampai selesai. Pak ini berarti diulangi ya, dihapus dulu yang masa A-nya ya. Masa B-nya. Pak Ujang. Oh ya, saya Pak. Pak. Jadi munculnya gini Pak. Kan yang saya coba tadi hapus yang masa A malah. Iya. Nah, yang masa B jejaknya munculnya dari 2 tapi sampai 16, jadi sampai di bawah. Iya. Sampai di bawah garis aksis yang tadi yang. Iya. Berarti masih belum pas gitu ya jejaknya. Oh, jadi si masa harusnya yang sudah kita tentukan tadi masa A ya. Iya. Kalau gitu hapus saja, dibuang. Walaupun bisa dipakai salah satu masa kan, boleh A boleh B, tapi jangan dua-duanya. Hapus saja, ulangi dari awal Pak Ujang biar sama ya, kita pakai masa A. Dihapus dulu masa B-nya. Kalau masa A sudah terhapus kan tadi ya. Kalau sudah terhapus, ulangi dari awal, dari track ini. Track, new, point mesh. Baik, saya tunggu ya. Saya lihat chatnya dulu ya. Sudah bisa tracking sampai akhir nggak? Ya, Bu Ari sudah ya sampai track 16. Pak Dedi sudah. Pak Sinin sampai track 18 nggak apa-apa. Sesuai dengan tadi penandaannya. Yang penting trackingnya sesuai bola ya. Bu Yanti menemukan grafiknya terbalik. Tidak apa-apa Bu, jangan diubah-ubah. Biarkan saja, nanti kita atur. Bisa diatur. Bu Rita sudah. Saya sudah, tapi Bu tanda-tanda itu. Bu Neni sudah nge-track sampai akhir 17. Tapi itu pas play itu nggak ada jejak-jejaknya itu. Berarti di grafiknya juga kosong ya, di grafik sebelah kanan di sini. Oh, grafiknya belum muncul Pak. Nah, grafik ini akan muncul kalau tracknya sudah berhasil, Bu. Berarti kalau grafiknya masih kosong dan nilai di sini masih kosong di tabelnya, berarti trackingnya belum. Ya, ulangi saja Bu, dari track ini ya, dari track, new, point mesh. Tapi sebelumnya tracknya dibuang dulu di sini. Terus dulu iya. Ya, ada nggak mesh A, mesh B atau mesh C atau mesh apa gitu? Hanya mesh A saja. Mesh A, ini diklik saja mesh A-nya, kemudian klik delete saja. Delete. Ya, jadi di sini mesh A-nya diklik, mesh A, mesh, delete. Di delete. Sehingga hilang. Kalau sudah hilang, track dari awal lagi. Track, new, point mesh. Ya. Shift klik terus ya sampai akhir. Iya. Pak. Iya, Pak Ujang. Iya, silakan Pak. Sudah sampai track 16, tapi ketika digambar yang muncul itu jejaknya itu hanya dari nomor 2 sampai 16, nomor 01. Sama, tidak apa-apa. Itu tidak hilang, hanya sembunyi. Buktinya kalau saya balikan lagi, kan ini bolanya di akhir ya. Bola di akhir kan, balikan saja ke depan. Nah, jalankan lagi coba. Ada jejaknya. Jadi pas akhir hilang. Jadi ada kuotanya nih, berapa yang muncul titiknya gitu. Oh, jumlah datanya mungkin. Iya, kelebihan. Tapi nggak apa-apa. Mungkin bisa disetting, tapi saya belum pernah nyoba. Kalau ingin muncul semua gimana gitu. Sepertinya ada sih. Itu Pak yang grafik Pak.
grafik yang sebelah kanan itu. Ini ya. Itu kan yang contoh itu lurus Pak ya? Iya. Kalau yang saya bentuknya jadi parabola nih. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita bahas, belum dibahas grafiknya. Jangan belum. khawatir Okay. ya, belum dibahas. Belum Iya. dibahas. Yang penting ketika kita tracking ini data posisi X, Y dan waktu tiap saat bola itu bergerak, otomatis nilainya ada di sini. Ada di sini nilainya semua, ada di sebelah kanan. Jadi artinya siswa itu sedang mengambil data, sedang mengukur, tapi bahkan lebih teliti dengan bantuan aplikasi gitu. Tapi bukan animasi ini, real. Praktikumnya nyata kan, bendanya ada dilempar begitu ya. Iya. Nah, cuman pengukurannya canggih gitu, menggunakan software gitu. Jadi akurat pengukurannya. Gitu. Ini kita bahas ini. Mengaktifkan semua Pak ya. Kenapa? Anak mengaktifkan semua kemampuan anak bikin video kan senang ya. Betul. Pertama dia ngambil video, sebenarnya itu sedang mengukur tapi pakai kamera gitu ya. Pakai video, nanti pakai video. Nanti untuk video ada sedikit kesulitan, beda dengan contoh. Karena kan kamera resolusinya kan lebih ini ya, kurang bagus ya. Kamera HP itu kan. Iya. Ya, tapi masih bisa kita pakai gitu. Ya mungkin tergantung resolusi juga ya. Betul. Kalau ingin banyak frame-nya berarti resolusinya harus tinggi kan gitu ya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, walaupun kejadiannya cepat gitu, seperti gerak jatuh bebas kan cepat ya kejadiannya ya. Tapi kalau sudah diputar di tracker jadi diperlambat gerakannya. Seperti ini, coba lihat gerakannya kan slow motion ini. Padahal aslinya kan cepat. Ini jadi slow motion. Ini untuk mempermudah pada saat analisis. Baik, saya tunggu dulu ya sampai Bapak Ibu semua berhasil tracking. Ini sudah semua sepertinya nih. Sudah. Oke lah. Lanjut Bapak Ibu ya, lanjut keterangannya. Baik. Saya lanjutkan keterangannya. Mana tadi? Ini. Oke. Jadi ketika tracking, setiap titik ini terekam datanya di sini. Pada detik ke 0,00 ini X-nya di sini, posisinya Y-nya di sini. Ini ada angka E-3, artinya ini negatif 4,7 kali 10 pangkat min 3. Berarti negatif 0,0047 gitu ya. Berarti tadi nolnya ini sebetulnya agak ke belakang. Jadi lebih ke kiri, jadi lebih ke negatif ini nolnya yang saya gitu ya. Y-nya pun begitu ya, ini sudah ke atas sedikit, yaitu 0,005 ya, 5 kali 10 pangkat min 3. Dan seterusnya, ini baru mulai di sini. Jadi data ke 0 ini ada di sini. Kemudian ini Pak Soni ya. Suaranya nggak jelas nih. Oke, ini yang Pak Ujang di mute dulu gitu kalau bisa itu. Boleh. Boleh Pak Ujang di mute dulu ya, di mute dulu speakernya. Oke, ulangi lagi ya. Jadi setiap data ini terekam di sini di kanan. Saya coba ya diklik yang data kedua. Nah, ini titik yang kedua di sini posisinya. Dan di sini. Data kedua ini berlangsung pada detik ke 0,067 detik. Dengan jarak ke sumbu X-nya 0,1 meter. Jarak ke sumbu Y-nya 0,15 meter. Kita lihat ini ya yang nomor 9. Nah, ini nomor 9 nih. Ini pada detik 0,267 detik. Berarti ini sangat singkat ya waktunya ya. 0, kan detiknya ya. Jarak dari sumbu X-nya 0,4 meter. Berarti ini 40 cm ya. 40 cm ketinggiannya. Jarak sumbu Y-nya dari sini ke sumbu Y-nya. Sumbu Y berarti ini ya ketinggiannya ya. Ketinggiannya 0,339 berarti 30 detik. Jadi dari sini ke sini X-nya ya. X-nya 40. X-nya 40 kan ini ya. Kemudian Y-nya 30-an, 30 meter. 0,30 30 cm, maaf. Jadi satunya dalam meter semua ya. Detik, meter. Kalau di sini misalnya nih yang 13 nih. Ini titiknya ya, yang 13 nih. Yang 13 titiknya. Ini di detik 0,433 detik.
Ini di 68 cm ya, atau 0,68 meter jarak sumbu X-nya ya. Jarak sumbu X-nya. Kemudian ketinggiannya 0,2 atau 20 cm, 0,2 meter dan seterusnya. Jadi akurat nih terdapat. Nah, ini grafiknya kan ditunjukkan nih, lihat. Di sini sumbu X T ya, berarti grafiknya XT ya. Jadi X fungsi T ya. Jadi pada detik berapa, jaraknya berapa terhadap sumbu X. Jadi ini XT grafiknya. Kalau searah T bagaimana kurvanya nih? Bisa dijelaskan nih. Lurus. Nah, coba Pak Dedi diaktifkan mikrofonnya Pak Dedi. Iya Pak. Ya. Yang Pak Dedi Ya. cek ininya X atau bukan? X Pak. X ininya T. T. X. Bagaimana grafiknya? Grafiknya parabola Pak. Parabola ya. Jadi Coba parabola. dimunculkan ininya. Kartesiusnya dimunculkan. Kartesiusnya dimunculkan. Lihat ini tanda strip ini yang kecil. Apakah ke kanan stripnya? Atau ke atas? Strip. Oh, di bawah Pak. Yang ini strip ini nih, lihat nih kursornya nih. Oh, ke bawah ini ya? Iya. Gini. Di bawah. Gini. Iya gitu. Ya gitu kalau Pak. gitu betul. Ini jadi parabola melengkung ke bawah ya. Oh. Sama dengan yang saya jadi ya. harus. Tidak Ya, masalah. betul, Pak. Jadi ini datanya bebas. Ini melengkung. Mengapa? Karena ini searah sumbu Y negatif ini. Ini Y negatif ini. Nah, jadi kalau salah, ingin salah. tidak salah, tinggal digeser saja nih. Geser Pak Dedi. Geser begini. Nah, kalau nggak pas pakai kasih 0 di sini. 0. Gitu Pak Dedi, coba digeser. Diputar. Ya, sudah Pak. Nah, Sudah. sip ya. Jadi nggak masalah ya, nggak masalah. Ini X. Kalaupun mau kalau dibuat Y-nya ke samping, X-nya ke atas vertikal boleh. Gini. Boleh. Boleh begini. Nah, ini berarti kan searah sumbu X positif nih. Jadi melengkung. Gitu ya. Nah, supaya siswa tidak bingung, ini betul semua, ini betul semua. Supaya siswa tidak bingung, coba yang biasa saja. Yang biasa untuk kartesius arahnya begini ya. Gitu ya. Baik, sama semua ya. Sama semua ya. Kalau sudah sama, ini visualnya, grafiknya itu XT. Bapak Ibu guru kan bisa menjelaskan nih, perhatikan walaupun gerak parabola seperti ini, kita lihat XT-nya nih. Kalau jarak terhadap waktu grafiknya seperti ini artinya apa gitu kan? Di materi sebelumnya kan dijelaskan di GLB dan GLBB ya. Kalau kurva jarak terhadap waktu garis lurus seperti ini, tandanya ini maknanya apa? Kecepatannya konstan. GLBB Pak. GLB atau GLBB. Ini jarak ya. Ini meter. GLB. Meter terhadap waktu. Ini searah sumbu X. Jadi GLB, Pak. gerak benda searah sumbu X seperti ini faktanya nih. GLB. Nah, jadi GLB. Jadi menjelaskan bahwa searah sumbu X itu GLB dari sini enak ya. Enak. Dilihat nih kan sebelumnya sudah kata gurunya ke siswanya kan. Siswa sudah memahami bahwa kalau kurva jarak terhadap waktu kalau lurus seperti ini GLB. Berarti searah sumbu X ini GLB ya. Gitu ya. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ubah menjadi kecepatan? Ini bisa diubah di sini, diklik. Ini di sini nih, klik. Klik. Kita ubah kecepatan searah sumbu X ya. Kecepatan searah sumbu X, Px. Nah, Px terhadap T. Ini kan zigzag ya. Zigzag ya. Oh iya, Zigzag. zigzag. Sebetulnya ini lurus harusnya. Harusnya lurus, tapi ini dengan nilai yang kecil ini jadi zigzag. Jadi kurang bermakna. Jadi untuk searah sumbu X sebaiknya tampilkan saja X terhadap T gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana kalau ingin menampilkan sumbu Y? Buat lagi grafik yang baru di sini. Plot di sini. Plot
Maaf, mana ya? Plot ini, yang plot ini ya. Plot tampilkan lagi 2. Nah, gitu. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini kita bisa geser nih, bisa perbesar. Nah, kalau searah sumbu Y, posisinya melingkar seperti ini, yang melengkung, yaitu gerak parabola, jaraknya kan? Jarak terhadap Y setiap saat kan berubah terus. Kalau terhadap sumbu X, jaraknya makin bertambah terus dari 0 ini kan, terus menjauh. Kalau terhadap Y kan, menjauh, paling jauh, mendekat kembali, sampai ke 0 kembali ya, begitu. Nah, ini searah sumbu Y. Ini pun bisa kita ubah menjadi pi Y, kecepatan searah sumbu Y komponen ya. Nah, seperti ini. Ini lurus ya, ini lurus. Ini lurus, tapi kecepatannya negatif ya. Kecepatannya negatif. Iya, menurun. Dan seterusnya. Nah, nanti analisisnya akan lebih lanjut di hari besok. Bagaimana menganalisis data setelah praktikum. Untuk saat ini kita baru mengambil data hasil praktiknya. Mengambil data ini kan pengambilan data ini ya. Ini di Y-nya. Coba-coba saja ini di Y seperti ini. Kalau tetanya bagaimana? Ini tetanya ya. Kemudian kalau percepatannya bagaimana gitu ya. Percepatan searah sumbu Y seperti ini. Percepatan totalnya seperti ini, seterusnya gitu ya. Tapi kita harus pandai-pandai menampilkan kurva yang memang bermakna. Jangan sampai malah kurvanya membingungkan begitu ya bagi siswa. Begitu. Baik Bapak Ibu, pertemuan kita sudah 2 jam pelajaran ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Pak Ya, Sony, silakan. Tadi saya ketinggalan yang tidak mengerti yang ada E pangkat itu di data. Oh iya, yang E pangkat. Bisa sebentar dijelaskan Pak? Iya, ini pada saat ini nih, yang ke-1 nih. Data saya ya, mungkin berbeda nilainya dengan data yang Bapak Ibu. Iya. Di data saya yang ada E itu yang data yang kedua Mas. Iya. Nah, ini data ini ya. Ini artinya nih, pada detik ke-0 sebelum benda bergerak, posisi bendanya itu di negatif 0,004 meter ya. Dari sumbu X. Ya. Berarti agak ke kiri sebetulnya data yang saya. Bolanya agak ke kiri. Agak ke kiri dari koordinat. Enggak pasti 0,0 ya. Jadi ini E itu kali 10 pangkat ya. E itu. Iya, betul. Jadi negatif 4,7 kali 10 pangkat negatif 3. Ini 4,6 kali 10 pangkat negatif 2. Kalau ini sudah positif, sudah ke sini yang kedua. Yang kedua ini kan sudah ya. Sudah di 0,6. 0,46 kali 10 pangkat negatif 2 atau 0,0046. Begitu. Gitu Pak. Jadi E itu 10 pangkat. Iya. Gitu ya Pak Ujang ya. Oh iya, makasih Pak. Pak, itu kalau persamaan itu akan sama enggak itu Pak dengan hasil rumus nilainya? Persamaannya. Oke, untuk akan sama enggak dengan hasil rumus nilai tertinggi, nilai terjauh? Insya Allah sama. Untuk persamaannya nanti kita bahas di hari besok, yaitu analisis hasil percobaan ya. Jadi hasilnya itu akan mendekati ya Pak? Akan mendekati. Jadi nanti rumusnya itu akan terbuktikan rumus gerak parabola ini dari percobaan nantinya, gitu ya. Percepatannya berapa juga akan ketemu. Titik tertingginya berapa, titik terjauhnya berapa akan ketemu. Cuman ini saya belum bisa mencari sudut apa namanya? Sudut elevasi. Ya, elevasinya itu. Mungkin ada caranya, cuma saya ilmunya belum sampai gitu ya. Mungkin ada caranya. Karena software tracker ini memang sengaja dibuat untuk fisika. Jadi mungkin si pengembangnya ini secara tim pasti sudah memikirkan itu begitu. Gitu. Iya. Iya, terima kasih Pak. Bagus sekali. Baik Bapak Ibu, untuk Pikon pagi ini sudah 2 jam pelajaran. Jadi kita close dulu. Bapak Ibu silakan coba ya. Nah, ini Pak, kalau untuk gerak lurus seperti gerak mobil, gerak motor bisa dianalisis nggak itu Pak? Bisa dianalisis, bisa. Prinsipnya sama, yang tracking.
Bisa di tracking posisinya. Tracking posisinya. Tidak hanya gerak parabola saja ya Pak ya. Hanya gerak parabola. Mobil yang sedang bergerak bisa kita videokan. Bisa. Pendulum pun bisa, bandul pun bisa. Bandul pun bisa. Bahkan tumbukan pun bisa momentum ya. Momentum juga bisa dianalisis begitu. Tapi sebagai awal kita gunakan gerak dulu. Baik Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu untuk sesi berapa sekarang ya? Sesi 3 ya? Hari keempat sesi 3 ini tuntaskan ya. Tuntaskan, buka video tutorialnya, lakukan praktik, kemudian kerjakan kuisnya sampai mengisi umpan balik ya. Umpan balik sesi 3. Nanti kita ketemu lagi di Pikon jam 13.30 Pak Ibu ya. Kalau ada keperluan misalnya pergi keluar rumah tidak masalah, bisa Pikon pakai HP saja Bapak Ibu. Begitu ya. Nanti instalkan dulu BBB-nya. Ketika buka Pikon ada perintah install BBB, instalkan saja begitu. Baik, terima kasih Pak Ibu atas semangatnya. Sudah bergabung 18 ya, berarti 16 yang gabung, alhamdulillah. Luar biasa ini walaupun sedang libur. Terima kasih sekali lagi. Semoga Bapak Ibu sukses berlatihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.